ayam nanti dibuka ke pintu. Oke, langsung aja ya kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah karena orangnya kurang banyak ya, soalnya kita tuh tadinya mau bermain games nih, cuman karena dikit orang, jadi kita langsung masuk materi aja ya. Itu baik, Ibu. Ibu, izin share screen dulu ya. Udah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Terlihat. Ya, Bu. Nah, ini kemarin kalian sudah mencatat materi yang ini ya. Sekarang kita bahas sedikit ya tentang materi ini. Jadi, mana sih? Nah, apa itu bilangan pecahan? Nah, bilangan pecahan itu bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut ya. Bisa dilihat di sini contohnya seperti apa. Ya, terus, nah bilangan pecahan itu operasi hitung bilangan pecahan adalah hitung yang terdiri dari ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang menggunakan bilangan pecahan, baik pecahan biasa, campuran, desimal, maupun persen. Nah, di sini di bawah ada contohnya ya, pecahan biasa tuh kayak gini. Terus ini pecahan campuran, terus ada pecahan desimal yang 0, terus ada pecahan persen ya, yang di belakangnya ada persennya ini. Terus, nah, lanjut, operasi hitung campuran bilangan pecahan merupakan operasi hitung yang menggabungkan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dalam bentuk pecahan. Jadi dalam sebuah soal itu terdapat lebih dari satu operasi hitung. Nah, kerjakan terlebih dahulu soal pembagian atau perkalian, baru kemudian penjumlahan atau pengurangan. Nah, selain itu, sebelum kalian mengerjakan pembagian atau perkalian dulu, jika ada yang di dalam kurung itu, kalian kerjakan yang pertama ya, kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu, baru kalian akan beralih ke pembagian atau perkalian, kemudian baru yang terakhir penjumlahan atau pengurangan. Assalamualaikum, Bu. Telat, maaf, Bu. Bisa diulang nggak penjelasannya? Oke, waalaikumsalam, kita ulang ya. Nah, kan kemarin kita telah Ibu telah mengirimkan materi ini ya. Sekarang Ibu akan bahas sedikit tentang materi ini karena nanti kita akan mengerjakan soal ya. Nah, jadi apa sih itu bilangan pecahan? Bilangan pecahan itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan pembilang dan penyebut ya, seperti contoh di sini. Nah, itu angka 6 itu disebutnya dengan penyebut. Nah, angka 1 ini disebut pecahan. Nah, operasi hitung bilangan pecahan itu adalah operasi hitung yang terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang menggunakan bilangan pecahan, baik itu pecahan biasa, campuran, desimal, maupun persen. Nah, di bawah ini ada contohnya ya, pecahan biasa tuh angkanya seperti ini nih, bilangannya seperti ini. Terus pecahan campuran seperti ini nih. Terus yang desimal itu yang ada koma-komanya. Terus yang persen itu yang di belakangnya ada persennya ini ya. Nah, Ya, Bu. operasi hitung campuran bilangan pecahan merupakan operasi hitung yang menggabungkan antara penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dalam bentuk pecahan. Jadi jika dalam sebuah soal itu terdapat lebih dari satu operasi hitung, yang pertama kalian kerjakan itu tetap yang di dalam kurung terlebih dahulu ya. Jika ada yang di dalam kurung, kalau nggak ada, kalian langsung ke yang pembagian atau perkalian. Baru yang terakhir itu penjumlahan atau pengurangan. Jadi untuk mengerjakannya itu terlebih dahulu dari
yang di dalam kurung. Terus yang kedua baru masuk ke pembagian atau perkalian. Yang terakhir baru penjumlahan atau pengurangan. Nah, di sini kalian masih banyak yang salah ya, kemarin mengerjakannya kayak mengerjakannya benar-benar dari kiri ke kanan, padahal ada yang misalnya di dalam kurung atau ada yang perkalian pembagian, tapi kalian selalu kerjakan dari sebelah kiri. Sebenarnya yang benar itu seperti itu ya, jadi kalau ada yang di dalam kurung, kerjakan terlebih dahulu. Nah, kalau nggak ada, kita bisa langsung ke soal yang pembagian atau perkalian dulu. Maaf. Kita lanjut ya. Nah, selanjutnya itu baru ke penjumlahan atau pengurangan. Jadi tetap ya, yang di dalam kurung dulu, yang kedua pembagian atau perkalian, yang ketiga baru pertambahan atau pengurangan. Dapat dipahami? Pat, Bu. Oke. Mana kok nggak mau lanjut ya? Ntar dulu ya. Nah, oke. Nah, ini contoh soalnya ya, ada ditambah 4/5 dikali 4. Jadi ada dua cara nih. Yang cara pertama itu kalian jadikan pecahan biasa ya, hasilnya pecahan biasa. Terus nanti yang cara kedua itu hasilnya itu pecahan desimal. Nah, sekarang kita ke cara yang pertama dulu nih. Jadi dilihat dari soalnya itu kan ada 0,5 ditambah 4/5 dikali 4. Nah, kalian itu ubah dulu nih yang pecahan desimal ke pecahan biasa dulu. Nah, 0,5 itu sama dengan 5/10. Nah, jika kalian sudah mengubah dari pecahan desimal ke pecahan biasa, baru kalian bisa masukkan angka yang lain, yaitu 5/10 ditambah 4/5 dikali 4. Nah, di sini ada kali ya, ada kali 4. Berarti kita harus mengerjakan yang dikali dulu. Jadi, 5/10 ditambah 4 kali 4, 16 ya. 16/5. Ya, jadi kalau udah kalian ubah dulu nih dari desimal ke pecahan biasa, barulah kita cari nih angkanya nih. Misalnya ada yang di dalam kurung, berarti kalian kerjakan dulu yang di dalam kurung. Kalau tidak ada, berarti ke perkalian atau pembagian. Karena di sini perkalian, maka kalian kerjakan dulu yang perkalian ya. Jadinya 16/5. Nah, kalau sudah, baru kalian samakan penyebutnya ya. Karena di sini 5 berarti disamakan dengan 10 ya penyebutnya. Kemudian baru kalian hitung 10 bagi 10, 1. 1 kali 5, 5. 10 bagi 5, 2. 2 kali 16, 32. Jadi 5/10 ditambah 32/10. Hasilnya 37/10. Dapat dipahami yang cara pertama ini? Dapat, Bu. Dapat. Oke, sekarang kita ke cara yang kedua, yaitu mengubah pecahannya ke pecahan desimal. Nah, di sini kita lihat lagi ya, soalnya itu kan 0,5 ditambah 4/5 dikali 4. Nah, 4/5-nya itu kita bagi dulu ya. 4 bagi 5 akan menghasilkan 0,8 ya. Karena ini sudah pecahan, udah pecahan desimal, maka kita bisa langsung nih ya menuliskannya, menurunkannya jadinya 0,5 ditambah tadi 4/5 udah diubah ke 0,8. 0,5 ditambah 0,8 dikali 4. Lagi-lagi di sini perkalian harus dikerjakan terlebih dahulu. Jadi 0,8 dikali 4-nya dulu yang dikerjakan. Jadi sama dengan 0,5 ditambah 3,2. Hasilnya 3,7 ya. Jadi untuk cara 1, cara 2 itu hasilnya akan sama-sama ya. 37/10 atau 3,7 ya. Tinggal kitanya aja nih, kita mau mengubahnya kemana? Mau ke pecahan biasa kah? Atau pecahan desimal ya. Seperti itu. Yang penting itu dari dua cara itu hasilnya akan sama-sama ya. Nggak beda hasilnya. Kalau misalnya hasilnya beda, berarti kalian ada yang salah menghitung ya. Dapat dipahami? Oke, sekarang kita lanjut ya untuk pengerjaan soal. Ini ya.
Sudah terlihat? Udah, Bu. Ya, Bu. Dulu Ya, Bu. ya. Mana sih yang ininya? Oke. Ininya kok gini sih? Berantakan. Jangan dari sini deh, bentar ya. Stop dulu. Wow, maskot. Ambil. Mana tuh? Tuh, bukan kelihatan tuh. Maskot. Bentar ya, ini agak lama nih untuk munculnya. Ibu ini dulu share. Nah, kalian coba kerjakan dulu nih soal pertama. Ini kok keluar lagi? Ditulis ya soalnya. Boleh nggak? Nanti jam 10.20 kita bahas sedikit ya untuk jawabannya. Nanti untuk soalnya akan Ibu kirimkan ke grup dan nanti kalian bisa kerjakan ya. Jadi nanti di Zoom ini kalian nggak apa-apa nulis soal dulu. Nanti kita bahas sama-sama dan nanti di grup akan Ibu kirimkan ulang soalnya. Jadi nanti kalian bisa tulis ya, tulis sama jawabannya. Mungkin kan di Zoom nggak akan sempet ya untuk menulis jawabannya semua. Jadi di sini kalian tulis soalnya dulu terlebih dahulu, baru nanti kita akan bahas jam 10.20 ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu.
Langsung jawaban atau tidak, Bu? Nanti jawabannya bisa setelah Zoom aja ya, biar kalian lebih konsen lagi untuk mengerjakan. Jadi kalian tulis soalnya aja dulu di Zoom ini ya. Oke, udah jam 10.20 nih. Sekarang kita bahas bareng-bareng ya. Jadi untuk soal yang pertama itu kan 0,85 dikurang 0,7 ditambah 5, 1/5. Nah, jadi untuk pengerjaannya itu kalian bisa ubah ke pecahan biasa dulu ya. Nah, di mana 0,85 itu sama dengan 85/100. Terus dikurang 0,27 sama dengan berapa? Iya, benar ya. Jadi 85/100 dikurang 27/100 ditambah itu, kalau itu kan pecahan campuran, kalau di pecahan biasa jadi berapa tuh? 5, 1/5. 20/5. 25/5, Bu. 25/5, Bu. 25/5. 5/5, Bu. 25/5. Ya, oke. Jadi ini 1/5 itu sama dengan 26/5. Jadi bisa disimpulkan ya, 85/100 dikurangi 7/100 ditambah 26/5. Nanti kalian bisa samakan dulu ya penyebutnya. Nah, nanti akan ketemu ya hasilnya. Bisa juga kalau kalian mau ubah ke pecahan desimal ya. Jadi cuman yang diubah itu 5, 1/5 aja ya. Jadinya 0,85 dikurang 0,27 ditambah, ini berarti tadi kan 26/5. Kalau dijadiin pecahan desimal dapat berapa? 25/5, Bu. Ya, 26/5 diubah ke pecahan desimal dapatnya berapa? 5,2, Bu. Iya, benar ya. Jadi nanti 0,85 dikurang 0,27 ditambah 5,2 ya. Untuk nomor 1 seperti itu cara pengerjaannya. Terus yang nomor 2, 15% ditambah 8,4 dikurangin 3/4. Nah, jadi nanti kalian bisa ubah aja nih ke pecahan biasa. 15% kan sama dengan 15/100. Iya, 15/100 ditambah 8,4 sama dengan 84/10. Iya, benar ya. 84/10 dikurangin berapa tuh jadinya? 23/4 sama dengan berapa? 9/4. Iya, berapa jadinya? 11/4, Bu. Oke, ya benar ya. Jadi nanti berarti angkanya 15/10 ditambah 84/10 dikurangin 11/4 ya. Nanti akan ketemu juga hasilnya. Terus yang nomor 3, 4/5 itu sama dengan berapa? 5. 20/5. 20/5. 9/5, Bu. Iya, benar ya, Fakih. Jadi ini 9/5 dikurangin 0,2 sama dengan 2/10. Iya, benar ya. 2/10 ditambah 5/6. Nah, karena di sini ada yang di dalam kurung, berarti kalian kerjakan dulu yang ini, yang di dalam kurung ya. Berarti kalian kerjakan 2/10 ditambah 5/6 itu, kalian samakan dulu penyebutnya ya, seperti biasa, samakan penyebutnya. Nanti jika sudah dapat hasilnya, baru bisa kalian gabungin ya sama ini. Tadi kan 9/5 dikurangin dari hasil jumlahnya ini tadi berapa ya. Jadi tetap kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Lanjut yang nomor 4, 6,8 dikurangin 25% ditambah 21/4 dikurang 1,5. Nah, di sini 6,8 sama dengan berapa? 68/10. Iya, benar. 25% sama dengan berapa? 25/100. Iya. 21/4 sama dengan berapa? 8/4. 8/4. 8/4. 9/4. Nah, iya.
Benar ya, 9/4. Ingat ya, untuk yang ini itu berarti kalian kalikan dulu nih, 4 kali 2, 8. Baru ditambah 1 ya. Harus diingat nih, gimana cara ngubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Jadi harus dikali dulu, 4 kali 2, 8, baru ditambah 1. Jadinya dapat 9/4. Baru nanti dikurangin 1,5. 1,5 sama dengan berapa? 15/10. Iya, benar. Nah, karena di sini ada yang di dalam kurung, biasa ya kalian kerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung. Tadi kan 25/100 ditambah 9/4. Nah, kalian samakan dulu ya penyebutnya. Nanti jika sudah dapat hasilnya, hasil jumlahnya, baru kalian bisa lanjutkan nih, campurkan dengan yang angka-angka yang lain ya. Jadi 68/10 dikurangin dari hasil jumlah yang tadi kalian sudah cari, dikurangin 15/10. Yang nomor 5, 8 1/2 sama dengan berapa? 17/2. Iya, benar ya. 17/2. Dikurangin 6,75 sama dengan berapa? 675/100. Iya, benar. Nah, ditambah 25% sama dengan? 25/100. Ya, benar sekali ya, Fatan. Jadinya ini 675/100 ditambah 25/100. Kalian hitung dulu nih jumlahnya berapa. Baru kalian gabungkan dengan angka yang depannya ya. Tadi ini 17/2 dikurangin dari penjumlahan yang telah kalian cari. Nah, baru hasilnya segitu ya. Jadi ingat, kalau ada yang di dalam kurung, kalian kerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung. Nah, terus kalau misalnya ada perkalian nih, misalnya ada yang perkalian, nah berarti kalian kerjakan dulu sama yang perkalian. Jadi urutannya harus ingat ya, dari yang di dalam kurung terlebih dahulu, baru ke perkalian atau pembagian, yang terakhir baru penjumlahan dan pengurangan. Dapat dipahami? Jadi harapan Ibu, kenapa sih Ibu menjelaskan sedikit ya gimana cara mengerjakannya agar kalian itu dapat menjawabnya dengan benar ya. Karena kemarin masih ada aja gitu yang salah menjawab, kayak langsung dari kiri ke kanan. Padahal kalau di dalam kurung itu harus dikerjakan terlebih dahulu ya. Jika ada yang kurang paham nanti bisa tanya ke Ibu ya. Bisa WA ke Ibu. Jadi Ibu inginnya kalian tetap mengerti gitu ya matematik walaupun lagi online gini gitu. Kalian kalau ada apa-apa kesusahan, apalagi MTK, coba nggak apa-apa tanya ke Ibu gitu ya. Kalau Ibu bisa bantu, bakal Ibu bantu. Oke, nah ini soalnya akan Ibu kirimkan ya ke grup. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan tidak? Udah pada paham ya? Nah, terus yang tugas tematik yang belum mengerjakan, segera dikerjakan ya. Biasa mengumpulkannya jam 2. Nah, itu kan tugas yang tematiknya ada 3 ya. Yang pertama itu, jangan sampai kalian lupa ya. Yang pertama kalian itu kan ada 5W plus 1H. Kalian tulis dulu soalnya apa. Misalnya tadi ya Ibu contohin, siapa yang menjanjikan kemerdekaan. Nah, di bawahnya kalian tulis Jepang. Jadi harus ada pertanyaan sama jawabannya. Jangan cuma pertanyaan aja atau jawabannya saja. Misalnya apa, udah apa, nanti kalian tinggal jawab. Itu salah ya. Jadi harus ada dua-duanya. Pertanyaannya apa, jawabannya apa. Terus yang nomor 2, 3 tadi sih Ibu lihat udah pada benar ya jawabannya. Yang satu masih suka ini terkecoh nih, langsung jawabannya nggak ada pertanyaannya, atau sebaliknya pertanyaan doang nggak ada jawaban. Jadi harus ada dua-duanya. Oke, dapat dipahami? Paham, Bu. Oke, kita akhiri ya Zoom hari ini. Jika ada yang ingin bisa WA ke Ibu. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wabarakatuh. Sekarang ya, Bu. Iya.